Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan cerita terbaru ya teman-teman. Dan untuk cerita kali ini mengisahkan tentang seorang pria sekaligus seorang suami yang bernama Indra. Ya, ini berusia 25 tahun dan dia adalah seorang guru muda di sebuah sekolah dasar favorit. Dan ia menikah dengan seorang wanita yang cantik dari keluarga yang cukup kaya. Dan untuk kisah kali ini lebih fokus ke arah hubungan antara Indra dengan ibu mertuanya yang bernama Ibu Murni. Dan Indra ini juga memberi les tambahan untuk adik dari istrinya yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Dan saat Indra memberikan les pada adik iparnya itu, mama mertuanya tidak menungguinya. Tetapi biasanya ketika Indra sedang memberikan les, mama mertuanya akan masuk ke kamarnya atau sibuk di dapur. Setelah selesai les, adik iparnya itu pasti langsung masuk ke kamarnya dan menyambung belajar. Sementara Indra ngobrol dengan ibu mertuanya. Dan dari situlah Indra tahu sedikit tentang latar belakang. Indra memberikan les di rumah ibu mertuanya itu di waktu malam hari, yaitu pukul 6 hingga setengah 8. Kadang kalau ayah mertuanya juga ada, itu kalau dia sedang pulang cepat dari kerjanya. Dan hubungan mereka bisa dikatakan sangat baik. Mereka memang suami istri yang menyenangkan, apalagi mereka telah mau menerima Indra menjadi menantunya, meskipun ia hanya seorang guru, bukan pengusaha. Ibu mertuanya sewaktu di rumah gemar memakai baju yang tertutup, yaitu dengan berhijab. Dan hal itulah yang membuat Indra suka dan penasaran. Akan tetapi ia juga tidak mau gegabah karena dia adalah ibu mertuanya. Ibu mertuanya sangat pandai menjaga diri, sehingga di usianya yang sudah tidak muda lagi itu,
masih saja bersinar kecantikan dan pesonanya. Tanpa terasa sudah hampir 6 bulan Indra memberikan les pada adik istrinya itu. Dan hasil yang diperoleh memang baik, karena adik iparnya itu bisa mendapatkan ranking 3 besar di kelasnya. Dan malam itu seperti biasa, Indra pergi ke rumah mertuanya untuk memberi les. Kebetulan saat itu ayah mertuanya pas ada di rumah. Dan habis memberikan les seperti biasa, Indra diberi makanan kecil dan minuman pelepas dahaga. Ibu mertuanya dan suaminya malam itu menemani Indra duduk bersama dan mengobrol.
11 malam, Indra tiba di pekarangan rumah ibu mertuanya. Suasananya agak sunyi. Hanya dari kejauhan terdengar gonggongan sesekali yang memecah kesunyian. Indra masuk dan ia rapatkan lagi pintu pagar itu, sekaligus menggemboknya. Indra sebelumnya memang telah diberitahu untuk langsung mengunci pagar itu. Dan selesai mengunci pintu pagar, ia pun mengetuk pintu rumahnya. Namun tak ada jawaban. Ia ketuk lagi berulang kali. Masih gak ada suara. Hatinya mulai was-was. Namun tak lama berselang, Indra mendengar suara ibu mertuanya menyahut. Kemudian pintu pun dibuka. Kemudian ibu mertuanya pun menyuruh Indra untuk masuk. Indra pun duduk di sofa sambil membalik-balikkan majalah yang ada di situ. Tak lama kemudian, ibu mertuanya pun turun, tetapi tidak langsung menemui Indra. Ia terus melangkah ke dapur, dan tak berselang lama, ibu mertuanya datang ke ruang tamu dengan gelas air sirup di tangannya. Ibu mertuanya mengenakan pakaian tidur warna pink dan tidak berhijab seperti biasanya. Dan mereka berdua pun terus ngobrol. Dan dari situlah Indra jadi tahu serba-serbi tentang keluarga itu. Ia juga mengatakan pada ibu mertuanya kalau istrinya kebetulan juga sedang keluar kota. Dan sewaktu ngobrol itu, Indra tidak bosan-bosannya melihat keayuan wajahnya dengan rambut ikal mayangnya. Kemudian ibu mertuanya pun ingin menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Indra. Kemudian mereka pun berjalan ke lantai atas. Dan setelah itu ibu mertuanya pun pamit karena dia mau tidur. Dan Indra disuruh kalau mau menonton TV di ruang tamu karena DVD player juga ada. Setelah ibu mertuanya masuk ke kamarnya, Indra pun turun lagi ke ruang tamu untuk menonton televisi. Semakin lama, matanya pun semakin mengantuk. Ia melihat jam menunjukkan 2:30 pagi. Kemudian ia pun matikan TV, lalu ke lantai atas. Saat Indra melintasi kamar ibu mertuanya, ia dapati pintunya tidak tertutup dengan rapat. Timbul niat di hatinya untuk melihatnya. Pelan-pelan ia pun membuka pintunya. Lalu Indra masuk ke dalam kamarnya. Dan terlihat ibu mertuanya sedang tidur dengan nyenyak, menghadap ke arah Indra. Sebenarnya Indra langsung saja ingin memulainya, tetapi kembali timbul kesadaran bahwasanya waktu masih banyak.
Kalau terlalu terburu-buru, takutnya justru semua rencananya akan berantakan. Setiap malam akan Indra manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang tiada tara itu. Dan selama 5 malam itulah Indra memiliki kesempatan dengan ibu mertuanya dalam berbagai cara dan tempat. Dan Indra semakin tahu kalau suami ibu mertuanya jarang bersama ibu mertuanya karena terlalu sibuk. Sebab itulah ibu mertuanya memberikannya kepada Indra. Dan ibu mertuanya juga memberitahu bahwa dia sebenarnya bahagia sekali saat tahu suaminya akan keluar negeri selama beberapa hari. Dan Indra akan menemaninya selama suaminya pergi itu.
Jadi, kesempatan itu tidak disia-siakannya, dan ibu mertuanya pun sengaja mencari jalan agar dapat bersama Indra. Dan malam terakhir menjelang suaminya akan datang, mereka berdua habiskan waktu itu terus. Dan keesokan paginya Indra pulang. Dan sebelum pulang, ibu mertuanya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menemaninya selama suaminya tidak ada. Indra pun juga mengucapkan terima kasih atas apa yang ibu mertuanya berikan. Dan ibu mertuanya menyatakan bahwa dia sangat bahagia. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.